إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyina karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita bersalawat dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Masjid Baitul Muhajirin yang insyaallah Allah menjaga keimanannya, Allah menjaga ibadahnya, Allah menjaga istiqomahannya di hari yang merdeka ini. Mudah-mudahan bukan hanya harinya saja, tapi kitanya juga merdeka dalam menembus hal-hal yang kita inginkan, dalam pencapaian-pencapaian yang kita harapkan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini menjadi salah satu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insyaallah tadi kita sudah nampak hadir. Sebelum ke Ustaz yang akan menyampaikan, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz tafadhol masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari tahun ke-80 Pak ya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin hari semakin baik, semakin maju, dan mudah-mudahan mencapai cita-cita negara Republik Indonesia tahun 19. Dan inginnya bangsa Indonesia itu bukan hanya Indonesia Pak, tapi inginnya itu seluruh dunia merdeka. Dan itu ada di alinea pertamanya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu cita-cita bangsa Indonesia Pak. Makanya setelah hari ini kita merdeka ke 80 tahun ke-80, maka kita sekarang masih mendengar dan masih menyaksikan dengan terang-terangan penjajahan di Palestina. Dan Palestina itu termasuk negara yang paling di antara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Karenanya bahwa kalau cita-cita kita itu ingin agar dunia ini bebas dari penjajahan, maka kita punya kewajiban untuk membantu kemerdekaan saudara kita di Palestina. Ya selama ini kita beberapa masyarakat Indonesia ya terbodohi oleh media bahwa bangsa Palestina itu teroris, yang cinta damai itu Zionis. Padahal alhamdulillah sekarang dengan media yang terbuka terlihat dengan luar biasa bahwa ternyata yang penjajah, yang teroris, yang penjahat itu adalah Zionis. Dan subhanallahnya pembelaan orang-orang non-muslim itu jauh lebih dahsyat daripada sebagian kaum muslim. Karena mereka masih punya sisi-sisi kemanusiaan. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas tentang hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa sih? Pertama saya ingin tanya pada jamaah sekalian, sesungguhnya manusia itu apa sih Pak? Bu? Manusia itu
kita ini atau ada sesuatu yang lain? Oke, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 172 ya kalau nggak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah, mengambil janji kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Seluruhnya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Itu kita semua enggak, Pak? Kita ini kan keturunan Nabi Adam ya. Berarti peristiwa yang ada saat itu peristiwa kita semuanya. Seluruh keturunan Nabi Adam diambil sumpahnya oleh Allah. Wahai manusia semuanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Saat itu kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, para ulama menyebutkan yang diambil sumpahnya itu roh kita. Roh kita. Dan saat itu roh kita belum ketemu dengan fisik ini. Nah, setelah waktunya kita terlahir, Allah memproses fisik kita itu dari tanah, dimakan oleh orang tua kita, tentu bukan tanahnya Pak ya, tanaman, terus hewan-hewan, beberapa produk dari bumi ini dimakan oleh orang tua kita, saripatinya kemudian menjadi bahan-bahan diri kita di ayah dan ibu kita, yang kemudian oleh Al-Quran dibahasakan menjadi nutfah. Setelah nutfah berproses menjadi alaqah. Setelah itu berproses menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Artinya roh itu ditiupkan oleh Allah melalui para malaikat kepada tubuh kita, fisik kita yang berproses. Maka terjadilah kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah ketika roh bertemu dengan jasad duniawi kita ini. Nanti kalau sudah saatnya Pak, sudah waktunya, dan pasti datang. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun. Seperti kayak saya juga Pak, sama. Tidak berarti yang sebelum 60 tahun jauh, enggak juga. Tapi yang 60 tahun itu lebih dekat. Benar Pak ya? Kalau sudah waktunya, nanti kemudian roh itu meninggalkan jasad. Nah, alam kubur nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke alam kubur itu rohnya. Yang ke kuburan jasadnya. Nah, kenapa kemudian ada kisah-kisah siksaan di kuburan? Sebetulnya siksaan di kuburan itu dampak dari apa yang dirasakan oleh ruhnya. Kalau fisiknya kembali ke tanah, kecuali beberapa fisik yang Allah jaga karena kesolehan mereka, karena keutamaan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena saking jahatnya mereka dijaga juga. Di antaranya Firaun di mumi tapi nggak dimasukkan ke tanah Pak. Di mumi masih ada, tapi mengecil. Yang dulunya gede itu mengecil tubuhnya. Tapi secara mayoritas tubuhnya kembali ke tanah. Rohnya masih ada. Di mana? Di alam barzah, melanjutkan perjalanan. Nanti kalau sudah hari kiamat, dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dihancurkan, maka kemudian manusia dibangkitkan kembali. Yang dibangkitkan apanya, Pak? Bapak-bapak nanti kalau masuk surga, ingin jasad di dunia ini atau jasad yang lain, Pak? Ibu-ibu, nanti kalau di surga ingin jasad yang di dunia ini atau jasad yang lain?
Waduh, kalau nanti jasad yang dipakai yang di dunia ini, bapak-bapak sudah tua, repot Pak. Terus yang kedua, nanti kita di surga, itu paling kecil orang Asia itu. Nanti kita kayak kurcaci gitu kalau dibandingkan dengan ayahanda kita, Nabi Adam, Nabi Nuh, orang-orang terdahulu itu. Kita kayak kurcaci kecil Pak. Makanya mudah-mudahan bukan jasad ini yang dipakai. Tapi Allah nanti buatkan jasad yang baru, yang cocok untuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Artinya jasad yang kita pakai ini sementara hanya untuk perjalanan di dunia ini. Cuma masalahnya banyak yang rohnya jadi terpenjara oleh fisiknya yang sementara ini. Ini persoalan. Ya mungkin kalau saya ibaratkan, saya ini aslinya dari Jawa. Ketika saya datang pertama kali ke Sunda, itu Jawa saya masih kuat. Nggak terpengaruh oleh Sunda sedikit pun. Tapi lama-kelamaan setelah berinteraksi dengan masyarakat Sunda, dengan airnya Sunda, dengan makanan Sunda, akhirnya saya lebih suka lalapan mungkin lebih daripada orang Sunda. Artinya mulai terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Itulah manusia. Nah, roh ini ketika masih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Roh itu bersih, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak terkontaminasi oleh apapun. Tapi ketika roh ini ditiupkan ke jasad manusia, mulailah berinteraksi dengan fisik. Ketika masih awal-awal berinteraksi dengan fisik, lahir ke muka bumi sebagai bayi, masih bersih, masih suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu, Pak? Bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah itu apa? Islam. Fitrah itu apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah. Nah, kemudian lingkungannya yang merubahnya. Ternyata interaksi dengan fisik itu ada dampaknya. Lama-kelamaan roh ini lengket dengan fisiknya, bahkan terpenjara oleh fisiknya. Proses itu terjadi bertahap. Ketika akil balik, nah, ketika akil balik itulah manusia benar-benar merasakan dunia ini dengan sempurna, dan akhirnya tarik-menarik antara roh yang ingin bertakarub kepada Allah. Takarub itu apa, Pak? Mendekat. Roh yang ingin tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fisik yang menahannya harus ke dunia, dilengketkan ke dunia. Nih, tarik menarik yang terjadi. Sebagian ulama menyebutkan ketika fisiknya yang menang, maka para ulama menyebutkan itulah nafsun ammarah bisu. Jadi ketika fisiknya yang menang, ruhnya yang tertawan oleh fisiknya, yang diperintahkan itu yang buruk-buruk aja. Nggak suka dengan kebaikan, tapi suka banget dengan keburukan. Itu ammarah bisu. Ketika rohnya yang menang, fisiknya ditarik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus mendekat kepada Allah. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ketika azan subuh, kira-kira kalau tarikan ruhnya yang kuat, maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tubuhnya pun diajak bangkit, ayo bangkit, ayo ke masjid. Kakinya berjalan. Tubuhnya terasa berat nggak, Pak? Berat, Pak? Enggak berat. Buktinya datang ke sini semua kan enggak berat berarti ya. Tapi agak-agak berat dikit lah. Tapi dipaksa oleh rohnya berangkat ke masjid. Nah, rohnya itu selalu mengajak kembali ke akhirat. Tapi fisiknya, enggak, dunia ini selamanya. Enggak akan meninggal, kamu enggak akan mati.
Bener nggak Pak? Kita kalau lagi makan itu ingat mati atau ingat hidup terus Pak? Kita kalau lagi senang-senang di dunia ini ingat mati atau ingat dunia Pak? Itulah fisik kita. Mengajak terus. Bahkan kita menggotong mayat kuburan pun, itu pikiran kita mengatakan orang mah bisa mati, saya mah masih lama. Benar nggak Pak? Kadang-kadang lisan kita mengatakan kita akan mati begitu. Tapi batin kita masih mengatakan, enggak, masih lama. Bapak Ibu sekalian mengenai Allah Subhanahu wa taala, disinilah roh kita itu sudah benar-benar terpenjara oleh fisik. Mungkin kalau gambaran sederhananya begini. Roh itu berpikir untuk kehidupan yang lebih panjang di akhirat. Fisik itu berbicara pendek untuk dunia ini. Nah, kalau saya ibaratkan kayak kita makan, Pak. Ibu-ibu, kalau makan itu seleranya atau manfaatnya? Bapak-bapak, kalau makan itu selera atau manfaat? Nah, selera itu cuma sebentar. Selera itu cuma sebentar. Kita suka dengan makanan apapun, kita cari sampai berhari-hari misalnya begitu. Sudah kalau lewat tenggorokan, sudah habis. Itulah batas selera. Selera itu hanya di lidah. Dan orang mengunyah makanan, itu ada 2 menit Pak. Ibu-ibu kalau mengunyah makanan 2 menit Bu? Gak ada. Nah, selera itu paling pada saat dikunyah. Kalau sudah ditelan, itu tinggal manfaatnya untuk tubuh kita. Apa manfaatnya untuk tubuh kita? Tapi jarang orang berpikir memasukkan makanan itu manfaatnya untuk tubuh kita apa? Jarang. Yang ada itu selera lebih dominan. Jujur aja Pak ya. Nah sekarang yang usianya sudah 50 tahun ke atas, rata-rata udah 50 tahun ya. Rata-rata. Yang di bawah 50 tahun sedikit lah. Memang cukup memprihatinkan masjid-masjid kita itu dihuni oleh 50 tahun ke atas. Ya, kita berharap sih ke depan mudah-mudahan semakin hari dihuni oleh yang lebih muda. Anak-anak usia 5 tahun sudah biasakan ke masjid. Karena 7 tahun sudah harus diperintahkan sholat Pak. Artinya 5 tahun dibiasakan ke masjid. Tapi ya jangan dibiasakan ke masjid, terus dibiarkan bermain, dididik agar tidak rame di masjid. Tapi kalau rame jangan terlalu dimarahin, dididik, diatur, dikelola. Bagaimana caranya agar nggak rame? Jangan kemudian karena rame terus nggak boleh ke masjid. Akhirnya jauh dari masjid. Belum lagi kalau bapak-bapaknya di masjid galak-galak, misalnya, akhirnya anak-anak takut ke masjid. Jangan ke masjid, galak-galak. Mendingan ke tempat game, ramah-ramah orangnya. Begitu Pak akhirnya. Kita biasakan ke masjid. Oke, saya kembali. Kita yang usianya 50 tahun hari ini, itu berarti sudah panen gula yang kita tanam sejak kecil. Bener nggak Pak? Sudah panen asam urat yang kita tanam sejak kecil. Sudah panen apa lagi Pak? Yang kita tanam sejak kecil. Kenapa? Karena sejak kecil kita itu dididik makan bukan manfaat untuk tubuh kita, tapi makan berdasarkan selera. Dan karena itulah maka penjual makanan itu rata-rata bagaimana menggoda selera. Gak peduli berbahaya atau tidak, yang penting menggoda selera, itu yang mereka produk. Kenapa? Karena tahu manusia itu makan berdasarkan selera. Nah, selera itulah dunia. Sebentar.
manfaat untuk tubuh itu lebih lama, tapi jarang kita pikirkan. Nah, demikian juga roh kita itu sebetulnya berpikir untuk akhirat kita, untuk kebahagiaan kita yang lebih lama di akhirat. Sementara dunia ini sementara. Coba kalau kita pikirkan hitungannya, Pak, kita di dunia ini paling lama berapa tahun, Pak? Ada yang pengen 100 tahun, Pak? Saya pengen, Pak, 100 tahun mudah-mudahan. Masih hidup dan masih bisa berkontribusi untuk kehidupan. Makanya saya berusaha menjaga dan berusaha makan itu bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan manfaat. Karena saya pengen hidup 100 tahun, Pak. Lebih. Gak apa-apa, Pak. Ingin hidup panjang itu manusiawi. Tapi ingin hidup panjang untuk lebih banyak beramal, beraktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita ini sudah terpenjara oleh fisik kita. Fisik kita lebih dominan sehingga lebih banyak menyuruh kepada hal-hal yang boleh jadi nggak ada manfaatnya di akhirat. Oke, selama 24 jam dalam sehari kita lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak sia-sia atau lebih banyak berbuat buruk? Kita hitung aja, masing-masing kita menghitung diri sendiri. Nggak ada manfaatnya kita berbohong pada diri sendiri. Nggak ada manfaatnya kita berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Kalau membohongi orang, mudah. Kita bikin status, kita upload sesuatu yang menarik, itu bisa membohongi orang. Tapi apalah artinya orang-orang kagum dengan kita. Tapi kalau kita menderita, apa artinya? Apa artinya orang-orang mengagumi kita semuanya, namun kita sendiri menderita? Apa artinya itu? Karenanya dunia ini sepanjang-panjangnya 100 tahun. Itu kalau kita bandingkan sejak ruh ini diciptakan, Nabi Adam alaihissalam dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan dalam surat Al-A'raf tadi ya. Kemudian kita semuanya dibariskan oleh Allah di hadapannya, terus diambil sumpahnya, itulah ruh kita diciptakan. Kalau kita hitung sejak itu, berapa tahun itu, Pak? Jangan ngehitung aja lah ya. Belum lagi kalau nanti sudah meninggal dunia, menunggu sampai hari kiamat, itu udah berapa tahun? Nenek moyang kita itu sudah berapa tahun menunggu? Kemudian nanti di surga itu selama-lamanya. Maka perjalanan di dunia ini perjalanan sementara. Rasulullah SAW menggambarkan, mali warid dunia. Apa urusan saya dengan dunia? Dunia itu bagi saya, kata Rasulullah SAW, ibarat karokibin, seorang pengendara, yastadillu tahta syajaratin, yang bernaung di bawah pohon, sumarah, kemudian berangkat lagi. Jadi dunia itu ibarat orang yang berjalan, istirahat sebentar di bawah pohon, terus melanjutkan perjalanan. Nah, istirahat di bawah pohon itulah dunia. Tapi banyak orang yang terpenjara oleh dunia. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang sudah lengket banget dengan dunia ini, nanti kalau saatnya ruhnya dipanggil oleh Allah untuk kembali berpisah dengan jasad, itu ruhnya ini berat banget, Pak. Saking beratnya sampai Allah mengutus malaikat untuk mencabut nyawa mereka itu dengan keras banget. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu nyawanya orang-orang kafir karena lengket banget dengan fisiknya. Sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan tujuan hidupnya, saat dicabut nyawanya, dicabut dengan keras. Tapi orang-orang yang beriman, karena rohnya ini masih rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Rohnya benar-benar yakin bahwa dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, yakin akan meninggalkan dunia ini ketika dicabutnya,
dicabut dengan halus. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan halus. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibarat rambut yang ditarik dari tepung. Tapi kalau nyawanya orang-orang kafir itu ibarat duri yang menancap, yang ada jangkarnya begitu dicabut. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Rohnya tidak terpenjara oleh fisik kita. Roh kita merdeka. Bahkan bisa mengkondisikan fisik kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub ilallah itu nama lain dari ibadah. Takarrub ilallah itu nama lain dari ketaatan. Takarrub ilallah itu nama lain dari kebaikan. Takarrub ilallah itu nama lain dari amal soleh. Itu semuanya takarrub ilallah. Karenanya kalau fisik kita bisa dikondisikan oleh roh kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya roh kita merdeka. Itu tandanya roh kita merdeka. Tapi kalau masih berat banget untuk melakukan kebaikan, bahkan ditinggalkan, jelas-jelas baik dan bisa dilakukan, nggak dilakukan, itu berarti roh kita dijajah oleh fisik kita. Waspadalah. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya agar roh kita ini merdeka? Justru fisik kita ini yang digunakan oleh roh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya disehatkan. Rohnya dikasih makan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu apa? Makanan yang sehat itu ya karena roh ini langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang prosesnya kita nggak tahu, pokoknya langsung aja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fisik ini berproses, Pak ya. Nah, fisik ini diciptakan dari tanah. Maka makanannya semuanya sumbernya dari tanah. Tapi kalau ruh ini diciptakan langsung, bahkan kadang-kadang dalam satu ayat dikaitkan, dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ruhi, dari rohku, artinya roh ciptaanku, langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makanannya pun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Karenanya kita rajin baca Al-Qur'an, bukan hanya baca Al-Qur'an, tapi kita rajin mengkaji makna-makna Al-Qur'an. Bukan hanya mengkaji maknanya, tapi kita berupaya untuk mengamalkan sebisa yang kita mampu. Ya mungkin fisik kita yang sudah 50 tahun berbeda dengan fisik yang usianya masih 20 tahun, beda. Sholatnya beda. Mungkin kalau waktu masih muda dulu, sholat malamnya mulai jam 1 malam sampai subuh kuat gitu. Sekarang mungkin sudah nggak kuat, tapi tetap aja berupaya sholat malam sambil membaca Al-Quran. Itu menghidupkan roh kita, itu menyehatkan roh kita. Hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, apalagi yang berdosa. Ghibah misalnya, ibu-ibu suka ghibah nggak Bu? Bapak-bapak suka gosip nggak? Nah, gosip, ghibah itu jeratan-jeratan untuk memenjarakan fisik kita. Nah, fisik ini harusnya terpenjara oleh rohnya, yaitu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu yang benar, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Artinya apa? Orang kafir di dunia itu bebas tanpa aturan. Karena fisiknya benar-benar berkuasa atas ruhnya sehingga semuanya dilakukan.
tanpa peduli aturan Allah Subhanahu wa taala, tanpa peduli wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin justru fisiknya yang dipenjara. Untuk apa? Untuk melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, Pak. Tidak berarti mukmin itu harus sengsara di dunia. Enggak. Hari ini di penjara itu kadang-kadang lebih nikmat daripada yang di luar, Pak. Bener nggak, Pak? Hari ini itu penjara Indonesia ya. Kalau penjara yang lain saya nggak tahu. Tapi memang pernah ada yang salah paham begitu. Pernah ada seorang ulama namanya As-Suluki, ulama besar. Beliau juga seorang qadhi, artinya pejabat, juga kaya, pebisnis. Satu hari As-Suluki ini jalan lewat pasar, depan pasar gitu. Ya kayak pasar Tani Mulia lah begitu, tapi ya enggak lah, mungkin pasarnya lebih hebat lah begitu. Lewat, terus ada orang Yahudi keluar dari pasar. Orang Yahudi ini miskin banget. Dan masih belepotan minyak lah, mungkin kuli gitu Pak ya. Terus menghadang As-Suluki, kan kenal, As-Suluki orang terkenal Pak. Terus dihadang mengatakan, wahai Tuhan, bukankah Nabi Anda mengatakan dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir? Anda orang yang beriman. Dan kata Yahudi, saya ini Yahudi kafir. Tapi lihat kehidupan Anda dan lihat kehidupan saya. Artinya Yahudi ini protes, katanya dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi mukmin. Nyatanya mukmin hidupnya kayak di surga, sementara dia kafir hidupnya kayak di penjara. Nah saat itu As-Suluki mengatakan, wahai Yahudi, betapapun sengsaranya kamu di dunia ini, betapapun sengsaranya kamu di dunia ini, nanti kalau Allah memasukkan kamu ke dalam neraka, duniamu ini surga. Betapapun sengsaranya kamu di dunia ini, nanti kalau di akhirat Allah memasukkan kamu ke neraka, kalau kamu nggak tobat ya, dimasukkan ke neraka, maka duniamu ini surga. Dan saya, kata As-Suluki, betapapun enaknya hidup saya di dunia ini, nanti kalau Allah memasukkan saya ke dalam surga, maka duniaku ini penjara. Maka yang dimaksud dunia ini penjara, kenapa? Roh ini mengkondisikan fisiknya agar tidak bebas melakukan apa saja, tapi terkendali, ada aturan-aturannya. Karena itu hidup ini cuma dua Pak. Ibarat mobil itu ada rem, ada gas. Nah, ketika kita akan melakukan ketaatan, kayak mau masuk ke masjid begini Pak, itu rohnya ngegas. Ayo berangkat gitu. Itu rohnya ngegas. Makanya saat digas Pak, jangan direm. Berangkat ke masjid gitu. Tapi ketika fisik menyuruh melakukan yang mungkar, rohnya ngerem, jangan. Tapi fisiknya ngegas, ayo lakukan. Nah, rohnya ngerem, jangan. Nah, setan membantu ngegas. Dengan apa? Dengan cara yang haram itu dihiasi. Dibikin apa yang menarik, dibikin yang indah-indah begitu. Sehingga fisiknya semakin tertarik. Akhirnya rem rohnya ini belum. Kalau sudah belum, bahaya Pak. Bahaya. Makanya kalau kita ingin melakukan kejahatan, ternyata masih ada bisikan nurani kita, jangan. Ini berbahaya. Itu berarti rem dari rohnya masih ada. Meskipun kecil, dengerin Pak. Dengerin. Karena bahaya itu. Nanti masuk jurang. Jurang neraka. Jurang kenistaan. Makanya kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, neraka itu tingkatannya ke bawah. Surga itu tingkatannya ke atas.
Karena untuk naik ke atas perlu gas. Kalau untuk turun ke bawah perlu rem. Bener gak Pak? Kan surga itu tingkatan ke atas. Salah satunya yang biasa belajar Quran dan dipandu oleh ustadz yang mengajar Quran biasanya mendengar ayat ini, hadis ini. Iqra wartaki. Bacalah ayat yang kamu hafal, yang kamu pahami, yang kamu amalkan di dunia ini. Baca, wartaki dan naik. Nanti di akhirat begitu Pak. Karena apa? Karena tempatmu itu di akhir ayat yang kamu baca. Di sini sebagian ulama menyebutkan, oh berarti tingkatan surga itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Berapa itu Pak? Tingkatan surga itu terus naik ke atas. Nah karena itulah untuk masuk surga itu perlu gas. Nah gasnya ini perlu terus dicek Pak. Biar apa? Biar gasnya itu kuat kokoh begitu. Maka bahan bakarnya juga harus bagus. Nah, bahan bakar inilah yang kita maksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama dalam bentuk ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu syariat. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau secara fisik kita masih bisa terkondisi, dikondisikan oleh ruh kita, berarti ruh kita itu benar-benar merdeka, mandiri. Uniknya bangsa kita, kemerdekaan itu tidak mengambil hurriyah, tapi mengambil istiqlal. Makanya ada masjid Istiqlal. Karena kalau hurriyah itu kadang-kadang diterjemahkan bebas tanpa aturan gitu kadang-kadang. Tapi kalau istiqlal itu maknanya kemandirian. Istiqlal itu maknanya kemandirian. Kemerdekaan itu berarti kemandirian. Ruh kita itu jati diri kita. Harus mandiri. Jangan sampai kemudian dipengaruhi oleh fisik kita. Jangan sampai apalagi dipenjara, apalagi dijajah oleh fisik kita. Maka ruh kita tetap mandiri. Kita mandirikan ruh kita dengan apa? Dengan terus dekatkan dengan ayat-ayat Allah, dekatkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, biasakan lakukan kebaikan dan fisik ini yang harus digunakan oleh ruh untuk tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan fisik yang menjerat ruh kita agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lengket ke dunia. Terakhir sekali. Masih ada terakhirnya, Pak, terakhir sekali. Orang kalau sudah lengket dengan dunia, itu biasanya ketika mengeluarkan harta, mengeluarkan kekayaan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan, itu berat, Pak. Berat. Bukan karena harta itu lengket dengan tangannya, Pak. Enggak. Kalau lengket dengan tangan diambil masih mudah, Pak. Tapi kalau udah lengket dengan hatinya, itu berat dikeluarkan, Pak. Berat banget. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalau dikatakan pada kalian, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian berat banget ke bumi ini? Isaqaltum. Kita mendengar ayatnya saja, Pak. Belum tahu maknanya. Itu kayak isaqaltum. Begitu. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu kayak yang mau terbang gitu, terus ada bandulnya gitu. Bahasa Jawanya itu digamblongi, digondeli tahu ya? Kayak ada jangkarnya begitu. Berat banget bangkit itu. Araditum bil hayatid dunya. Apa kalian ridho dengan kehidupan dunia ini? Padahal kehidupan dunia ini cuma sedikit. Selera itu cuma semenit, kebanyakan sedetik lah begitu. Selera itu cuma sedetik. Enaknya itu ketika belum dimakan. Puas pokoknya, bayangannya itu luar biasa. Itulah selera.
Pas sudah dimakan, selesai. Bahkan kadang-kadang kalau kebanyakan jadi nggak enak. Dunia ini sedikit. Jangan sampai terpenjara oleh dunia. Karena kalau terpenjara oleh dunia, nanti kalau saatnya meninggal, ruhnya akan dicabut paksa oleh para malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Ibarat anak-anak itu, Bu, kalau kita ajak rihlah, mau tur begitu, berangkatnya jam 2, nanti bangunnya jam 1 ya. Itu sebelum jam 1 sudah bangun. Nggak usah dipaksa-paksa. Ayo bangun, langsung set begitu. Tapi kalau anak itu lagi nggak mau, misalnya anak, ayo mau kita khitan gitu, ditarik-tarik juga susah. Demikian juga roh kita, kalau sudah terpenjara oleh dunia ini, ditarik kembali kepada Allah itu berat, sakitnya luar biasa. Tapi kalau roh ini rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat menjadi wasilah